Mungkin di antara kita ada banyak yang bertanya-tanya, bagaimana caranya menghilangkan rasa malas? Sebenarnya selama ini kita salah definisikan istirahat. Selama ini kita pikir scroll TikTok 3 jam itu istirahat atau rebahan sambil nonton drama Korea sampai mata perih itu istirahat. Ngegame sampai lupa makan itu istirahat. Padahal itu bukan istirahat, tapi itu adalah pelarian. Bedanya sangat tipis, istirahat membuat kita segar atau mengisi kembali energi. Sedangkan pelarian membuat kita menjadi kosong dan lelah, membuat energi kita terkuras. Oke, sekarang kalian coba ingat-ingat. Setelah scroll media sosial 2 jam, apa yang kalian rasakan? Energi bertambah atau malah tambah lemas? Setelah nonton serial sampai subuh, bangun tidur terasa produktif atau malah menyesal? Kebanyakan jawabnya adalah kosong. Kenapa begitu? Karena yang lelah itu bukan cuma soal fisik, tapi juga pikiran. Dalam psikologi, ada kondisi saat otak justru bekerja paling sehat ketika kita tidak dibanjiri distraksi. Saat berjalan santai, saat mencuci piring, saat menyapu, atau melakukan aktivitas ringan tanpa layar. Di momen seperti itu, pikiran mulai merapikan dirinya sendiri. Emosi lebih tenang, kepala terasa lebih lega, dan kadang solusi muncul begitu saja. Itu karena otak kita tidak benar-benar istirahat. Otak kita dikasih makan dopamin murahan secara terus-menerus. Stimulus yang cepat, instan, tanpa usaha. Ini seperti kita makan gula terus. Energi naik sebentar, lalu anjlok lebih dalam. Sekarang coba kita balik dan ubah definisi istirahat. Jalan pagi itu istirahat. Baca buku itu istirahat. Masak makanan sendiri itu istirahat. Beresin kamar itu istirahat. Kedengarannya aneh bukan? Harusnya. Karena selama ini kita diajari bahwa istirahat itu harus pasif. Istirahat itu harus diam dan harus tidak melakukan apa-apa. Padahal otak manusia tidak dirancang untuk diam total. Kita punya yang namanya default mode network. Intinya otak kita paling aktif justru saat kita tidak fokus pada tugas tertentu. Saat kita berjalan tanpa tujuan. Saat kita melamun. Saat kita melakukan aktivitas fisik ringan. Di momen itulah otak merapikan informasi, memproses emosi, memecahkan masalah secara tidak sadar. Tapi kalau waktu itu diisi dengan notifikasi dan video pendek, proses alami itu terganggu. Jadi kalian merasa lelah padahal tidak melakukan apa-apa. Cobalah eksperimen sederhana. Besok pagi alih-alih langsung ambil HP, coba cuci piring yang semalam belum dicuci. Atau lipat baju. Atau siram tanaman. 15 menit saja. Dan rasakan bedanya. Aktivitas fisik ringan seperti ini sebenarnya punya efek paradoks. Bikin badan gerak tapi pikiran istirahat. Karena tidak ada keputusan besar yang harus diambil. Tidak ada informasi kompleks yang harus diproses. Cuma tangan bergerak. Pikiran mengembara. Dan saat pikiran mengembara tanpa distraksi digital, di situ kreativitas muncul. Di situ motivasi tumbuh. Kalau kalian merasa malas menulis skripsi, jangan langsung nonton YouTube. Coba jalan keliling komplek dulu. Atau beresin meja kerja. Atau nyapu kamar. 20 menit kemudian, duduk lagi. Biasanya otak sudah lebih siap. Hal ini secara efektif mengakali sistem reward di otak kalian. Dopamin dari sosial media itu terlalu mudah didapat, tanpa usaha, tanpa pencapaian nyata. Makanya otak jadi malas untuk aktivitas yang butuh usaha lebih. Tapi kalau kita mulai dapat dopamin dari hal-hal kecil yang produktif, otak mulai belajar pola baru. Selesaikan satu tugas kecil, dapat kepuasan. Selesaikan satu tugas kecil lagi, dapat kepuasan lagi. Perlahan, threshold dopamin kita turun. Kita tidak butuh stimulus ekstrim untuk merasa puas. Inilah yang dilakukan oleh banyak orang produktif tanpa mereka sadari. Mereka mengubah definisi istirahat. Istirahat bukan berarti berhenti total. Istirahat berarti ganti jenis aktivitas. Dari mental ke fisik,
dari digital ke analog, dari konsumsi ke kreasi. Dan yang paling penting, istirahat yang baik membuat kalian siap untuk kembali bekerja. Kalau setelah istirahat, kita malah tambah berat untuk mulai. Berarti itu bukan istirahat. Itu penundaan yang dibungkus alasan. Jadi mulai sekarang, setiap kali merasa butuh istirahat, tanya dulu, istirahat atau pelarian? Kalau jawabnya pelarian, coba ganti dengan aktivitas fisik ringan. Jalan, masak, beresin sesuatu. Apapun yang melibatkan tangan tapi tidak melibatkan layar. 15 menit saja dulu. Kalian akan kaget betapa berbedanya energi yang muncul setelahnya.